Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Tuama. Katanya semangat Min. Siap, makasih banyak ya bang ya. Ada juga lagi nih dari Yadi Garut. Semangat ya Min, makin seru aja alur ceritanya. Iya, makin seru banget ya. Lovung makin kuat, makin gacor teman-teman. Dari Bagogo. Nggak tahu kok nggak ada pesannya sih guys. Minimal tuh ngasih pesan gitu ya. Makasih banyak ya yang udah support. Semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita langsung saja pada videonya. Bumi pasti akan sangat berbeda. Lovung terkesiap kagum. Shushin tersenyum dan menjawab, akan lebih berbeda lagi di masa mendatang. Mereka berjanji sepanjang jalan sebagai pasangan. Tampak seperti pasangan suami istri pada umumnya. Orang lain sama sekali tidak bisa membedakannya. Bahkan jika seseorang melihat Lovung, ingatan mereka tentangnya akan langsung lenyap dalam sekejap mata. Tidak mungkin mereka bisa mengingat apapun tentang dirinya. Lovung mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan seksama. Sebelumnya, ia telah mengirim tubuh lautan ke bumi. Namun, tubuh lautan hanya duduk bersila dalam diam di sebuah ruang sunyi jauh di dalam rumah keluarga Luo. Ia hanya akan muncul jika terjadi situasi genting, kecuali 2 kali ketika Lovung harus menemani keluarganya. Shushin, aku menyadari bahwa pejuang tingkat penjelajah bintang sering terlihat di sini, kata Lovung. Aku melihat banyak di sepanjang jalan. Dia tidak dapat menahannya lebih lama, jadi dia bertanya, apakah level penjelajah bintang itu umum? Lebih dari 10.000 tahun, bumi tidak akan mampu berkembang begitu cepat, di mana mayoritasnya adalah penjelajah bintang. Shushin menggelengkan kepalanya. Baiklah, misteri bumi adalah rahasia utama, meskipun tidak pernah diungkapkan. Namun, keluarga besar dari 5 kekuatan teratas semuanya menemukan cara untuk memasuki bumi. Kamu seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Hak tinggal di bumi sangat diminati sekarang. Lovung mengangguk. Sebelumnya, para imigran dari lautan bumi akan menjadi alien, sedangkan mereka yang berada di dataran akan menjadi penduduk bumi, kata Shushin. Selama lebih dari 10.000 tahun perkembangan, penduduk bumi kini tersebar di seluruh alam semesta Ganwu, dan bahkan di alam semesta lain. Jumlahnya tidak terhitung. Lovung tersenyum dan mengangguk. Dulu, populasi penduduk bumi tidak pernah mampu mencapai terobosan. Itu karena keterbatasan lahan. Dengan dicabutnya batasan tersebut, ada banyak biji-bijian sebagai perbekalan. Jika populasi penduduk bumi berkembang pesat setelah itu bisa dimengerti. Shushin berkata lagi, begitu populasi penduduk bumi telah berlipat ganda hingga jumlah yang sangat besar sehingga mungkin tak tertandingi. Mengesampingkan yang lain, hanya jumlah orang di keluarga Luo kita saja sudah cukup menakutkan. Lovung mengangguk. Populasi keluarga Luo telah melampaui ukuran 1 bidang bintang. Tidak peduli seberapa maju perkembangannya, meningkatkan ukuran populasi sebanyak 100 juta kali dalam 5.000 tahun adalah hal yang normal. Tetapi untuk perkembangan yang telah berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun, ukuran populasi akan sangat besar sehingga terdengar berlebihan. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki keluarga Luo, ukuran mereka yang besar akan tetap berada di bawah pengaruh keterbatasan teritorial. Oleh karena itu, banyak anggota keluarga Luo harus menetap di planet lain atau bahkan di alam semesta lain. Populasinya terlalu besar, kata Shushin. Sekarang kita harus mendata semua identitas penduduk bumi. Pertama,
Registrasi identitas lebih dari 99% telah terdokumentasi. Kedua, autentikasi gen. Cabang keluarga penduduk bumi memiliki jenis gen unik yang sangat berbeda dari ras lain di antara umat manusia. Di bumi, wilayah daratan harus ditempati oleh penduduk bumi. Jika ditempati oleh ras lain, tidak peduli seberapa kuat atau kaya mereka, mereka tidak akan diberikan hak tinggal. Waktu berlalu, dan hak untuk tinggal di bumi kini sangat diminati. Ada beberapa penduduk bumi yang mendambakan kehidupan yang lebih mewah. Oleh karena itu, mereka menjual hak tempat tinggal mereka dan meninggalkan bumi untuk planet kehidupan lain. Mungkin begitulah cara beberapa orang menjadi pemimpin gerombolan planet, karena hak untuk tinggal di tanah di bumi hanya dapat diperjualbelikan di antara penduduk bumi. Harganya tidak setinggi nilai yang ditetapkan oleh imigran alien, namun harganya tetap sangat tinggi. Ingin menjadi pemimpin gerombolan planet, menginginkan kehidupan dengan kemewahan tak terbatas, atau ingin menjadi makhluk hebat dengan kemampuan untuk membeli sumber daya dalam jumlah besar. Intinya, hak untuk tinggal di tanah di bumi terus diperjualbelikan karena ada beberapa elit bumi dengan status dan kekuasaan yang terus-menerus memasuki bumi. Akan ada perubahan dari generasi ke generasi. Mereka yang mampu memasuki bumi adalah mereka yang terbaik. Mereka telah menjelajahi alam semesta dan membangun kerajaan bisnis mereka, atau telah menjadi pejuang hebat atau master mental yang hebat. Oleh karena itu, lebih dari separuh elit kita dari triliunan orang di seluruh cabang bumi berkumpul di bumi ini. Shushin tersenyum. Itulah sebabnya di bumi tingkat penjelajah bintang sering terlihat. Bahkan tingkat bintang hingga tingkat universe pun sering terlihat. Ada juga beberapa makhluk andain yang tinggal di bumi. Lo Fong menghela napas dan mengangguk. Memang benar bahwa dengan kultivasi yang cukup, peluang untuk menjadi makhluk agung akan meningkat. Sekarang cabang bumi memiliki total 11 yang lebih dari Undying, termasuk Lo Fong, Hong, dan Lei Shen. Jumlah penguasa sektor bahkan lebih besar. Dengan kekuatan dan kekuasaan seperti itu, tidak mengherankan jika para penguasa dari 5 faksi utama umat manusia sangat menghargai bumi. Apakah hak untuk tinggal di daratan bumi dapat diperjualbelikan secara bebas sesuai keinginan seseorang? Tanya Lo Fong. Shushin menggelengkan kepalanya. Satu pihak bersedia membeli dan pihak lainnya bersedia menjual. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ini akan membantu tanah suci cabang bumi kita untuk terus naik pangkat. Lagi pula, disinilah lebih dari separuh elit dari cabang bumi berkumpul. Namun, penduduk bumi yang berstatus tinggi dan memiliki kekuatan yang kuat semuanya ingin generasi masa depan mereka menjadi lebih kuat. Bahkan jika penduduk bumi itu sudah terbiasa hidup di planet lain. Namun, untuk generasi muda mereka akan membeli hak tinggal di bumi dan mengirim 2 hingga 3 anggota keluarga untuk tinggal di bumi. Bisa juga dikatakan seperti ini. Bumi adalah tempat lebih dari 50% elit cabang bumi berkumpul. Dari 1 juta elit bumi pertama, 99% dari mereka memegang hak tinggal di bumi. Lo Fong mengangguk. Ini juga bagus. Semakin lama mereka melakukannya, semakin tinggi status tanah suci bumi. Hanya butuh waktu lebih dari 100.000 tahun sejak cabang bumi menjadi alam semesta. Ada banyak aspek yang belum dianggap sangat kuat, seperti jumlah makhluk agung, kekuatan asosiasinya, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu, para elit cabang ini secara bertahap akan muncul dan menjadi terkenal. Menurut perhitungan para petinggi manusia, perkembangan berkelanjutan cabang bumi akan sebanding dengan setidaknya 10% manusia. Kesulitan terbesar sekarang adalah bahwa para pemuda luar biasa dari cabang bumi kita tidak dapat menerima kultivasi terbaik yang dapat mereka peroleh, kata Shushin. Berdasarkan data yang kami peroleh dari para imigran, begitu seorang istri hamil, ia harus memasuki bumi dalam 3 bulan pertama kehamilan. Jika seluruh proses dari masa kehamilan hingga dari kelahiran bayi terjadi di bawah pengaruh lingkungan bumi,
maka pasti akan terjadi transformasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera ke bumi selama 3 bulan pertama kehamilan. Lebih lambat dari itu, efeknya akan sangat berbeda. Asosiasi Pengelolaan Bumi kami mengelola sejumlah besar pemuda bumi, membina mereka dengan sangat hati-hati, lalu memilih yang terbaik untuk dibina lebih dalam. Kami memiliki kekayaan, namun mengajar mereka membutuhkan banyak sumber daya, misalnya guru yang baik dan lingkungan yang mendukung bagi mereka untuk berlatih. Keluarga kami saja tidak cukup. Apa yang telah kami hasilkan sejauh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mekanisme pembinaan alam semesta Ganwu. Hal ini sampai tingkat tertentu telah mempengaruhi kebangkitan cabang bumi. Lo Feng mengangguk dan berpikir sejenak. Aku akan mengaturnya secepat yang ku bisa. Kultivasi sangatlah penting, seperti Lo Feng, Hong, dan Lei Shen. Jika mereka tidak meninggalkan bumi dan melangkah maju ke alam semesta, jika Lo Feng tidak menerima harta karun Master Yunmo dan bimbingan Babata, maka tentu saja binatang bertanduk emas akan dikorbankan. Ketiganya jelas akan sangat terbatas, dan peluang untuk mencapai tingkat universe juga akan sangat rendah. Namun saat mereka menerima kultivasi, ketiganya masing-masing memperlihatkan cahaya yang menyilaukan dan langsung benar-benar berbeda. Mekanisme yang digunakan oleh para kesatria lain untuk membina generasi muda mereka sudah sangat matang, kata Lo Feng. Aku akan mengambil beberapa referensi dari mereka dan kemudian menggunakan sumber dayaku sendiri untuk membangun mekanismeku sendiri. Itu sudah cukup. Lo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Umat manusia memiliki banyak tempat untuk membina jenis mereka. Satu-satunya masalah adalah bahkan para kesatria tidak memenuhi syarat untuk mengatur sekelompok besar anggota untuk menjalani pelatihan secara bersamaan. Namun, seorang Universe Master bisa, misalnya, mengirim anggota keluarga mereka ke dunia Sungai Dara atau tempat lain. Tentu saja, Lo Feng juga perlu membayar sedikit harga untuk itu, tetapi baginya itu mudah saja. Setelah para imigran asing pindah dari bumi, bumi mulai mengalami transformasi sekali lagi dengan memanfaatkan sumber daya laut, mengkoordinasikan kembali lautan dan daratan. Tatanan alam ditingkatkan hingga mendekati kesempurnaan. Berbagai rencana segera dirumuskan. Kemudian, satu demi satu rencana itu dilaksanakan. Hal pertama yang dilakukan Lo Feng saat kembali ke bumi adalah memanfaatkan kekuatannya untuk mulai meningkatkan perkembangan cabang bumi. Ia membuat kombinasi sempurna dari sumber dayanya dan sumber daya ras yang kemudian mempercepat laju perkembangan cabang bumi secara luar biasa. Ia percaya bahwa sebentar lagi bukan lagi angan-angan belaka bagi cabang bumi untuk menjadi lebih kuat daripada cabang ras Yansen. Jika cabang bumi dapat memiliki beberapa kesatria serta sejumlah besar undying dan terus melihat kemunculan seorang Universe Master, itu akan menjadi lebih hebat lagi. Lo Feng diam-diam menantikan hal ini, namun itu akan membutuhkan waktu yang lama. Lo Feng berjalan di jalan raya yang kumuh, mengingat masa lalu yang sudah lama berlalu ketika ia pertama kali bergabung dengan pasukan Firehammer dan berpetualangan di alam liar. Ia teringat Chen Gu yang menggunakan senjata api yang sangat ramah padanya. Ia teringat Zhang Ke yang kehilangan lengannya, saudara Wei yang ahli menggunakan pedang lengkung, dan tentu saja Kapten Gao yang hebat menggunakan palu. Sudah lebih dari 100.000 tahun. Lo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka adalah saudara-saudara yang pernah mengalami masalah dengannya sebelumnya. Namun, Lo Feng telah berpetualangan di alam semesta, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bertemu dengan anggota keluarganya. Adapun teman-teman lama itu, dia hanya bertemu mereka beberapa kali. Keluarga Luo diam-diam telah membantu teman-teman lama itu tanpa mempengaruhi kehidupan mereka. Namun waktu itu kejam.
dan lebih dari separuh teman Lo Feng telah meninggal. Meskipun keluarga Luo memiliki kekayaan tak terbatas, mereka masih memiliki kendali atas sumber daya. Keluarga itu akan membantu teman-teman lama mereka, tetapi mereka tidak akan meningkatkan kekuatan teman-teman mereka ke tingkat universe atau tingkat master domain. Masih banyak cagar alam di bumi yang merupakan sisa-sisa dari era kota markas besar. Beberapa binatang dilindungi sebagai hewan yang terancam punah. Lo Feng melompat ke balkon di lantai 6. Ia melihat ke bawah. Ia bisa mendengar suara auman samar-samar seperti binatang buas saat ia melihat bulan. Sama seperti sebelumnya, bisik Lo Feng. Kemudian dia mengerutkan kening. Dia menghilang dari balkon. Di langit sekitar 800 tahun cahaya dari bumi, terdapat sekelompok istana yang menjulang tinggi dan gemerlap. Para penjaga yang kuat berjandi dalam istana. Para penjaga penguasa sektor, bahkan pelayan Undying, berjalan melalui koridor yang panjangnya puluhan juta mil. Ini adalah istana Dewa Lo Feng. Di dalam istana utama tertinggi, api membakar sekitar 12 pilar raksasa. Tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa muncul di singgasana. Itu adalah tubuh Lo Feng yang tingginya 6.000 mil. Dia menatap ke bawah ketiga makhluk. Tiga makhluk membungkuk pada saat yang sama. Ganwu, Huangzhou, larva utara. Lo Feng tersenyum dan melihat ke bawah. Kalian telah melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka semua telah menangani masalah yang dimintanya, dan mereka telah menyelesaikannya hari ini. Tentu saja, dia perlu bertemu dengan mereka bertiga. Masih banyak lagi yang perlu dibantu oleh ketiga kesatria ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk melayani pemimpin Bima Sakti, kata Guangzhou sambil mengangkat kepalanya, diikuti oleh kesatria Ganwu dan kesatria larva utara. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Mulai sekarang, kamu akan bertanggung jawab atas segalanya di sini. Kamu dapat terhubung ke dunia virtual jika kamu membutuhkan diriku, atau kamu dapat menghancurkan kenanganmu. Ya, tiga kesatria membungkuk. Lo Feng mengangguk dan berkata, kalian boleh pergi sekarang. Ketiga kesatria meninggalkan istana. Lo Feng tingginya 6.000 mil. Ia meletakkan tangannya di sandaran tangan dan mengangkat kepalanya untuk melihat istana dewa yang menjulang setinggi 6 juta mil. Bahkan bagi Lo Feng, istana dewa itu terasa seperti langit yang tak berujung. Istana-istana dewa semuanya sangat besar, bisik Lo Feng. Baiklah, aku telah mempelajari tingkat kedua menara bintang. Namun, aku masih belum sepenuhnya menyelesaikan tingkat kedua dari sayap sawu yang lebih rendah dari menara bintang. Aku akan menghabiskan waktuku di bumi untuk mempelajari sayap sawu. Lo Feng menghilang. Dia bisa tiba di bumi dalam satu teleportasi karena bumi berjarak kurang dari 1000 tahun cahaya dari istana dewanya. Adapun tiga kesatria, penjaga Undying, dan penjaga serta pelayan penguasa sektor, mereka telah diatur oleh perusahaan alam semesta virtual. Umumnya, seorang Universe Master akan memilih beberapa kesatria sebagai murid mereka. Pemimpin kota Primal ingin Lo Feng mengambil murid, namun Lo Feng tidak hanya perlu melatih dirinya sendiri, tetapi juga belum mencapai tingkat Universe Master dalam pemahaman hukum. Itulah sebabnya dia tidak mengambil murid. Sebaliknya, dia telah memilih tiga kesatria untuk mengatasi masalahnya. Para kesatria yang bekerja untuk Lo Feng secara langsung kini memiliki Lo Feng sebagai koneksi. Mereka yang memiliki koneksi berada pada level yang sama sekali berbeda dengan mereka yang tidak memilikinya. Lo Feng pertama-tama memilih pemimpin negara Ganwu dan kesatria Guangzhou yang dekat dengannya. Kemudian kesatria Ganwu merekomendasikan kesatria larva utara yang merupakan temannya. Dengan demikian, ketiga kesatria ini berada di bawah Lo Feng. Ganwu, aku bisa menjadi bawahan pemimpin Bima Sakti karena dirimu, kata kesatria larva utara.
Aku bahkan tidak bisa membalas budimu. Larva utara, kita adalah sahabat, kata Ganwu. Dan kamu telah banyak membantuku. Ini bukan apa-apa. Kesatria Ganwu, kesatria Guangzhou, dan kesatria larva utara kini telah membalikkan keadaan. Memiliki koneksi membuat mereka berbeda. Mereka masing-masing dianugerahi satu harta karun sejati biasa saat Lo Feng menerima mereka. Itu cukup untuk membuat para kesatria lainnya iri. Lo Feng membuka portal yang menghubungkan negara dewanya dengan bumi. Ia dapat dengan cepat kembali ke negara dewanya dari bumi. 12 tahun berlalu. Sayap sawu lebih rumit dari yang kukira, kata Lo Feng. Aku menghabiskan 12 tahun dan akhirnya aku benar-benar memahami bentuk kedua. Lo Feng berteleportasi dari istananya ke langit yang sunyi ratusan tahun cahaya jauhnya. Dia tidak berani mencoba bentuk kedua dari sayap sawu saat berada di bumi. Dengan kekuatannya, sedikit jejak sayap sawu miliknya dapat menghancurkan bumi. Lo Feng berdiri di udara, matanya berbinar. Biarkan aku melihat kekuatan bentuk kedua dari sayap sawu. Kekuatan pembakaran yang tak berujung membanjiri sayap sawu di sepanjang pahatan ukiran, dan kekuatan itu memicu semua pahatan. Seketika, pahatan tingkat kedua pada sayap sawu sepenuhnya digunakan, dan sayap perak segera mulai berubah. Sayap menjadi lebih tajam, dan benang emas muncul di atasnya. Kekuatan yang elegan namun kuat meresap darinya. Itu membuat sayap sawu lebih kuat dari harta karun sejati tingkat atas biasa. Langit diselimuti cahaya keemasan. Lo Feng berdiri di langit dalam diam. Tidak peduli seberapa kuat bentuk kedua dari sayap sawu, Lo Feng tidak akan terlalu terkejut. Sebaliknya, fungsi dari sayap sawulah yang membuatnya bersemangat. Lo Feng melihat sekeliling. Area seluas 80 tahun cahaya persegi sepenuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan yang kabur. Area ini sepenuhnya berada di bawah kendali Lo Feng, dan dia tahu semua yang terjadi di area tersebut. Bagaimana bisa? Semakin Lo Feng merasakan segala sesuatu di sekitarnya, semakin bersemangat dia. Bahkan Universe Master tidak mampu mengendalikan area sebesar itu. Lo Feng memicu sayapnya, dan kekuatan pengekang di angkasa melonjak. Semua pesawat ruang angkasa di area ini segera melambat. Beberapa bintang mulai bergetar. Jika Lo Feng tidak mengendalikan kekuatannya dengan sengaja, bintang-bintang itu akan musnah. Lo Feng menunjuk ke sebuah bintang di kejauhan. Bintang dan semua asteroid yang ada di dalam gravitasinya semuanya musnah di bawah kekuatan yang dapat menghabisi seorang kesatria. Seluruh tata surya lenyap begitu saja. Ini sangat kuat. Lo Feng mengerahkan semua tekanan pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan kekuatan pengekangan yang luar biasa. Kekuatan itu lebih kuat dari kekuatan para Universe Master. Lo Feng merasakan keterbatasan yang mirip dengan kendali seorang Universe Master atas ruang dan waktu. Dia dapat mengatakan dengan jelas bahwa kendalinya atas area seluas 80 tahun cahaya persegi lebih kuat dari para Universe Master. Tetapi tentu saja itu masih lebih rendah dari para Trugat. Lo Feng sangat gembira. Bentuk pertama dapat mengacaukan waktu dan ruang, dan bentuk kedua dapat sepenuhnya mengendalikan ruang dan waktu. Lo Feng menyempitkan cahaya keemasan itu. Aku bisa mengendalikan ukurannya. Ini mengesankan. Ia tersenyum. Mulai sekarang, aku akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Siapa yang akan meragukan bahwa aku adalah seorang Universe Master? Aku akan menamai bentuk kedua dari sayap sawu sebagai negara emas. Bentuk kedua dari sayap sawu yaitu negara emas dianggap sebagai kekuatan tambahan, tetapi sangat disukai Lo Feng. Bagaimanapun, perbedaan terbesar antara seorang Universe Master dan dirinya adalah kemampuan untuk mengendalikan waktu dan ruang. Misalnya, berburu dan bertarung dulunya tidak menguntungkan baginya, tetapi titik lemah itu kini telah diperbaiki. Radius 80 tahun cahaya, kata Lo Feng. Bahkan harta karun sejati tipe domain tingkat atas seperti sungai 1000 harta karun tidak sebesar itu. Jika bentuk kedua sudah sekuat itu, aku tidak bisa membayangkan bentuk ketiganya.
Lo Feng mulai memeriksa seluruh sayap sawu dengan kekuatan dewanya, meliputi setiap inci sayapnya. Ada beberapa patung dengan ukiran rahasia yang muncul dalam pikirannya. Itu 1000 kali lebih jelas daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Lo Feng melihatnya sekilas dan langsung merasa kecewa. Dia mengerti bahwa untuk saat ini adalah kekuatan maksimum sayap sawu, atau setidaknya bentuk ketiga dari ukiran rahasia sayap sawu yang cacat ini awalnya tidak sempurna. Sayap sawu masih kekurangan beberapa komponen. Setidaknya itulah yang terjadi pada pahatan ukiran rahasia, di mana sebagian ukirannya hilang. Tidak peduli seberapa kuatnya aku, mustahil bagiku untuk mengaktifkan bentuk ketiga. Untuk mengaktifkan bentuk ketiga, aku harus memenuhi 2 persyaratan. Pertama, pemahaman hukum yang diperoleh sendiri untuk mencapai tingkat pencapaian yang lebih tinggi dalam mempelajari ukiran rahasia. Kedua, menemukan komponen yang hilang dari sayap sawu untuk membawanya mendekati kesempurnaan. Sayap sawu memang luar biasa, tetapi aku tidak tahu di mana aku bisa menemukan komponen yang hilang itu, keluh Lo Feng. Dia tahu itu tidak akan mudah. Sayap sawu sudah lama menjadi milik pemimpin kota primal, tetapi bahkan pemimpin kota primal tidak dapat menemukan komponen lainnya. Namun, dia tidak menggunakan sayap sawu secara pribadi, jadi dia tidak akan mengetahuinya. Lo Feng memang menggunakannya. Selain itu, saat makhluk-makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta berkumpul di bintang asli, Lo Feng berhasil merasakan kesatria Tianyang secara kebetulan, yang merupakan cara dia mempelajari tentang komponen lain dari sayap sawu. Namun, selama bertahun-tahun, saat Lo Feng berulang kali memasuki bintang-bintang asli, dia tidak merasakan hal baru lagi. Karena ingin menemukan komponen berikutnya, tingkat kesulitannya terasa nyata. Aku harus bertanya lagi pada guru. Aku perlu mencari tahu di mana tepatnya dia menemukan sayap sawu. Lo Feng memutuskan bahwa ia harus menemukan komponen lain dari sayap sawu. Jika kekuatan bentuk kedua sekuat ini, seperti apa kekuatan bentuk ketiga? Lo Feng benar-benar ingin menemukan jawabannya. Lo Feng menghilang ke langit. Tahun-tahun kehidupan makhluk agung selalu begitu panjang, sehingga terasa seperti selamanya. Sebagian besar waktu berlalu dengan damai. Aku tidak percaya kuil di Sambiguasi masih belum dibuka sampai sekarang. Lo Feng sudah lama menantikan pembukaan kuil di Sambiguasi. Bagaimanapun, itu adalah harta karun sejati tipe domain puncak. Hanya menara bintang yang bisa melampauinya. Harta karun lainnya kurang jika dibandingkan. Armor kekuatan dan pedang tempur tamu mutlak, bahkan semuanya lebih lemah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk mendapatkan harta karun sejati. Tentu saja, hal itu membangkitkan rasa kompetitif yang luar biasa dalam diri Lo Feng. Saat itu, Lo Feng juga sedang mengolah jalur Dewa Binatang yang mengharuskannya mempelajari diagram ukiran rahasia. Jadi untuk sementara, ia akan berhenti mempelajari menara bintang karena tingkat ketiga ukiran rahasia sangat rumit. Ini jelas merupakan tingkat yang jauh lebih tinggi daripada semua yang telah dipelajarinya sebelumnya. Hanya mereka yang lebih ahli dalam pemahaman hukum dan diagram ukiran rahasia yang akan mampu memahaminya. Sudah 165 tahun sejak Lo Feng pertama kali menjadi pemimpin Bima Sakti di dalam wilayah rahasia Dewa Leluhur di suatu area di Pulau Baunia yang diselimuti oleh danau aurora 5 warna. Lo Feng berdiri di dekat pagar paviliun dan memandang pada kejauhan, di mana ia dapat melihat alun-alun di depan istana penguasa pulau. Dalam sekejap mata, dia tiba di air mancur yang menyerupai tirai dan melangkah melewatinya untuk memasuki tanah warisan. Sesaat kemudian, dia melangkah keluar dari balik air mancur. Aku sudah tahu cara menggunakan teknik pamungkas seorang Universe Master, dan aku memiliki hati Dewa Binatang, pikirnya. Memupuk jalan Dewa Binatang dapat dilakukan dengan kecepatan seperti dewa. Selain itu, aku beruntung karena ada tanah warisan, di mana aku selalu dapat mewarisi
yang memungkinkan efisiensiku dimaksimalkan. Lo Feng memahami fakta bahwa setiap kali ia memasuki tanah warisan, sejumlah besar energi akan terkuras. Itulah sebabnya tanah warisan memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap berapa kali seseorang dapat masuk. Biasanya hanya mereka yang baru bergabung yang berhak atas satu warisan gratis. Di waktu lain, setiap orang harus menukarkan untuk mendapatkan kesempatan masuk dan mewarisi tanah warisan. Namun, ada satu tahun ketika Lo Feng menjadi gila melibatkan dirinya dalam berbagai pertempuran hingga bertarung dalam 620.000 pertempuran. Ini telah memberikan banyak poin kemuliaan yang dapat digunakan untuk menukarkan banyak kesempatan masuk. Biasanya, seseorang perlu memperoleh pemahaman baru sebelum putaran warisan berikutnya. Jadi sesi warisan yang menghabiskan energi dibatasi hingga jumlah tertentu. Lo Feng, sebuah suara lantang terdengar di telinga Lo Feng dan bergema di benaknya. Berdiri di dekat air terjun, Lo Feng menoleh untuk melihat ke atas langit. Cahaya muncul dari kedalaman danau aurora 5 warna yang menyelimuti semua yang ada di bawahnya. Cahaya itu bergerak untuk menyelimuti Lo Feng sepenuhnya. Salah satu ujung pilar cahaya ini membuat Lo Feng tetap diselimuti. Melihat dengan seksama ke ujung lainnya, Lo Feng melihat bahwa pilar cahaya itu memanjang jauh sampai ke istana dewa leluhur. Dewa leluhur, sapa Lo Feng. Datanglah padaku, kata suara itu. Seketika, kekuatan tak berwujud menyelimuti Lo Feng. Kekuatan itu membawa Lo Feng keluar dari Pulau Baonia dan membawanya menyusuri jalan cahaya. Lo Feng terbang pada kedalaman danau aurora 5 warna menuju istana dewa leluhur. Terbang ke depan, dia bisa melihat 3.000 bintang yang mewakili 3.000 dunia dewa. Dia juga bisa melihat 72 benua umum, di mana setiap benua luas dan megah. Kemudian dia terbang melewati istana dewa binatang dan istana dewa 8 binatang alami. Di sekitarnya ada 16 istana lainnya. Lo Feng mendarat di alun-alun istana yang besar dan menjulang tinggi. Lo Feng, masuklah. Suara itu terdengar dari dalam aula istana yang besar. Di luar aula, ada 8 penjaga yang mengenakan baju besi emas. Mereka semua adalah kesatria. Dan dari kekuatan yang dipancarkan oleh harta karun yang mereka bawa, baju besi dan senjata mereka adalah harta karun sejati. Pada saat ini, ke-8 kesatria itu menatap langsung ke arah Lo Feng. Lo Feng melangkah maju dan seketika berada di ambang pintu istana. Di sana, dia berjalan menuju aula yang luas. Di aula yang menjulang tinggi itu terdapat banyak pilar surgawi yang tinggi yang tampaknya tak berujung. Di setiap pilar surgawi terdapat ukiran totem yang menggambarkan penampilan setiap ras. Ada patung dengan ukiran manusia, prajurit serangga, ras robot, dan ada juga ukiran dari banyak ras lainnya. Dewa leluhur berwajah ganda duduk di singgasananya. Ia melihat ke arah Lo Feng dan sambil tersenyum, ia bertanya, menurut informasi yang telah disebarkan secara terbuka oleh sesama manusia, kamu telah menetapkan nama pilihanmu sebagai pemimpin Bima Sakti. Lo Feng mengangguk. Pemimpin Bima Sakti Lo Feng, kamu telah bersama sekolah dewa leluhur selama beberapa waktu dan juga bergabung dengan suborganisasi kami, kata dewa leluhur. Kamu mungkin sekarang menjadi pemimpin Bima Sakti, tetapi asal-usul alam semesta yang mulia telah memberitahuku bahwa kamu belum menjadi seorang Universe Master. Kamu mampu memanfaatkan teknik pamungkas seorang Universe Master karena kamu memiliki kemampuan dari lain yang telah muncul di alam semesta asli untuk pertama kalinya. Lo Feng diam-diam terkejut. Sekte Dewa Leluhur secara terbuka menyatakan bahwa mereka adalah penjaga asal-usul alam semesta. Bahkan pemimpin kota Primal dan rekan-rekannya mengatakan bahwa asal-usul alam semesta juga membalas dan menjaga sekolah Dewa Leluhur. Sebelumnya, dia selalu berhasil menerima warisan satu demi satu. Ditambah lagi, dia telah menciptakan teknik dengan bantuan studi lain. Tampaknya rumor tentang hubungan antara sekolah Dewa Leluhur dan asal-usul alam semesta tidaklah tidak berdasar. Kedua belah pihak tahu segalanya tentang satu sama lain. Hari saat kamu benar-benar menjadi Universe Master adalah hari saat kamu menjadi Master Dewa Penjaga, kata Dewa Leluhur sambil menatap Lo Feng.
Kemudian dia melanjutkan, jangan terlalu menganalisis. Setiap master dewa penjaga dari sekolah dewa leluhur adalah Universe Master dengan kekuatan yang sangat kuat. Universe Master biasa tidak akan mampu mengambil peran seperti itu. Setiap master dewa penjaga akan memiliki beberapa Universe Master di bawah komandonya. Lo Feng mengangguk. Dia sudah tahu, seperti Master 9 keterpencilan, dia adalah eksistensi legendaris di alam semesta. Kemampuannya saat ini tentu saja tidak cukup baginya untuk menjadi master dewa penjaga dan berdiri sejajar dengan yang lainnya. Kamu sudah lama bergabung dengan suborganisasi sekolah dewa leluhur, tetapi belum juga menerima satu misi pun. Dewa leluhur menatap Lo Feng. Sekarang, aku mempercayakan satu misi kepadamu. Misi itu tidak melibatkan manusia, dan tempatnya sangat jauh dari wilayah manusia. Apakah kamu bersedia menerima misi itu? Jika hal itu tidak menyangkut kemanusiaan dan sahabat-sahabat baikku, aku akan dengan senang hati melakukannya, kata Lo Feng. Sinar keemasan melintas dan berhenti tepat di depan Lo Feng. Sinar itu menyerupai patung kodok emas, dan mata kodok itu berwarna abu-abu gelap. Bawa ini bersamamu dan pergilah ke wilayah ini. Segala bentuk kehidupan yang menyebabkan matanya berubah menjadi merah harus dimusnahkan. Dan kamu juga perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Asal-usul alam semesta telah berkomunikasi denganku di sana. Sesuatu sedang terjadi yang menjadi pertanda buruk bagi alam semesta asli kita. Sebuah token emas melayang ke arah Lo Feng. Dia langsung menangkapnya. Mengapa token emas ini tampak sangat mirip dengan token transmisi yang dibuat oleh gurunya Shosanke? Pergilah, perintah dewa leluhur. Demi asal-usul alam semesta yang mulia, setiap bentuk kehidupan yang membuatnya tampak marah harus dimusnahkan. Tidak ada satupun yang bisa selamat. Dimengerti? Lo Feng membungkuk. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan ya, kemarin Mimin kecapean, nggak bisa teman-teman karena pergi pulang sampai sore mau malam itu. Alhasil nggak sempat nge-record buat konten, tapi Mimin kasih durasi tambahan ya untuk hari ini teman-teman. Awalnya biasanya 23 menit sampai 25, Mimin tambahin ini jadi 36 ya. Ya maaf banget teman-teman, kecapean karena pergi ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.